بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bertemu di majelis yang mulia ini setelah kemarin libur diganti Ustadz Rifki ya. Harusnya waktu itu kajian kita, tapi digantikan oleh Ustadz Rifki karena kita ada tamu. Dan hari ini kita melanjutkan lagi setelah kita membahas tentang arkanus shalah, rukun-rukun salat. Kita telah membahasnya kemarin, ada 13 rukun, lalu ada sunnah-sunnah salat ada 5, lalu ada sunnah-sunnah, ada wajibus shalah ada 5, lalu ada sunnah-sunnah salat. Sunnah-sunnah salat ini terdiri dari 2 macam. Ada yang sunnah qauliyah, artinya sunnah-sunnah ketika kita mengerjakan sholat itu yang berupa bacaan-bacaan. Seperti kemarin telah dijelaskan, seperti bacaan setelah Rabbana walakal hamd. Ada yang hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, atau mil'us samawati wa mil'ul ardi, dan seterusnya. Atau juga bacaan sholawat di waktu kita tasyahud. Nah, ini semua bacaan-bacaan ini adalah sunnah-sunnah qauliyah. Nah, di dalam sholat ada sunnah lagi yang satunya, yakni sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah ini sunnah yang berupa perbuatan. Artinya yang dilakukan oleh anggota badan, dan hukumnya adalah termasuk di dalam sunnah-sunnah yang ikut di dalam sholat tersebut. Apa saja sunnah-sunnah fi'liyah di dalam sholat ini tadi? Yang pertama adalah ittikhadus sutrah fis shalah, membikin sutrah di waktu sholat. Sutrah apa? Pembatas. Artinya ini adalah salah satu sunnah daripada sunnah-sunnah sholat, di mana Nabi SAW mengatakan, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah. Kalau kalian sholat, kata Nabi, maka hendaklah sholat itu dengan sutrah. Sutrah, paham bulah? Sutrah lah, lain sutra bulah. Sutrah, sutrah ini pembatas, adanya pembatas. La yaqta'u syaitanu alaihi salatu, la yaqta'u syaitanu alaihi salatahu. Sehingga dengan kita mengadakan sutrah pada saat kita sholat, dikatakan oleh Nabi, setan tidak bisa memutuskan sholat kita. Apa maknanya setan bisa memutuskan sholat kita? Seandainya setannya pian sembahyang, terus ada setannya di muka pian, kira-kira pian kayak apa? Hah? Buka pula. Iyalah, ada setannya buka. Tapi maksudnya supaya setan tidak memutus sholatnya, supaya setan itu tidak bisa memberikan gangguan yang luar biasa kepada orang sholat. Karena orang sholat ini adalah orang yang paling banyak diganggu oleh setan. Setan akan berbisik di telinga orang sholat dan memberikan gambaran macam-macam. Pian biasanya kalau ada kunci hilang, ya kan, dicari mulai setelah subuh sampai para duhur, kada ketemu. Tapi begitu kita Allahu Akbar, kayak Pak, langsung ingat kalau oh tadi kuncinya sebelah sini. Kada ingat lagi, sudah kita lawan bacaan sholat dan segala macam. Nah, salah satu fungsi daripada sutrah adalah agar kita ini terjaga di dalam kita melaksanakan sholat. Artinya kada ada gangguan-gangguan lagi. Dan ini merupakan salah satu sunnah. Yang kedua fungsinya adalah supaya tidak terputus sholat itu ketika ada orang yang lewat. Karena lewat di depan orang sholat, kita semua sudah tahu bahwasanya ini adalah perkara yang dilarang. Dikatakan oleh para ulama ada 2 sebab yang paling tidak bisa diambil daripada larangan orang lewat di depan orang sholat. Yang pertama adalah larangannya itu bersifat menjadikan orang itu berdosa. Kalau ada orang sholat terus dilewati, dosa. Karena Nabi mengatakan, lau ya'lamul maru baina yadayil musalli
mada alaih lakana an yaqifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Kalau dia itu diam atau tahu dia dosa daripada melewati orang yang sedang sholat, maka dia mending untuk berdiri selama 40 tahun menunggu agar tidak lewat di depan orang sholat tersebut dengan sebab besarnya dosa. Nah, untuk menghalangi ini tadi diberikan sutroh, sehingga orang yang lewat di mana lewatnya setelah sutroh tadi. Jadi sutrohnya misalnya di sini, sholatnya di sini, lewatnya di sini tidak ada masalah, tidak mengandung dosa, tidak mengandung apa-apa yang seperti ini. Dan yang kedua adalah ketika ini berkaitan dengan wanita, dalam satu hadis disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqta'us salata al-mar'atu wal himaru wa kalbu. Dan yang memutuskan salat, artinya salat itu jadi batal. Kalau zahirnya hadis, zahir daripada hadis ini menyatakan salat itu jadi batal kalau ada wanita yang lewat, ada himar yang lewat, keledai yang lewat, ada anjing yang lewat, itu batal sholat. Akhirnya wanita-wanita ini marah. Loh, kok kita disamakan lawan himar, lawan anjing, sama-sama memutuskan sholat. Maka dijelaskan oleh para ulama bahwasanya maknanya bukan seperti itu. Akan tetapi ketika seorang wanita itu lewat di depan orang sholat, maka ini akan disebut memutus sholat adalah memutus kekhusyuan sholat. Artinya orang jadi terganggu dengan apa yang dilakukan oleh orang yang lewat tadi. Nah, ketika sutroh ini diadakan, maka ini tidak lagi menjadi perkara-perkara yang mengganggu orang sholat. Ini salah satu sunnah, yakni mengadakan sutroh di dalam sholat. Lalu bentuknya sutroh itu apa? Hari ini kadang-kadang kita kan lihat di masjid-masjid ada nang kayu kayak di Andak, macam-macam itu kan kayu-kayu yang. Nah, apakah itu bentuk sutroh? Salah satu bentuk sutroh seperti itu. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita yang namanya sutroh itu bisa kita sholat di depan tiang. Di depan kita tiang, kita sholat di depannya. Atau kita sholat di depan, kalau zaman dulu orang lagi safar, mereka cabut panahnya, lalu ditancapkan panah itu, lalu sholat di belakangnya. Atau mungkin orang ini sholat menghadap tembok, atau sholat menghadap binatang tunggangannya. Kalau kita misalnya kadada sutrohnya pakai sepeda motor misalnya, itu bagi orang-orang yang safar. Lalu bagaimana kalau di masjid kita ini kadang-kadang kita kadang melihat adanya sutroh. Di satu riwayat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya sutroh itu boleh dengan garis. Artinya kalau pian sholat di satu tempat, kadada pembatasnya itu diberikan garis. Itu sebagai salah satu bentuk sutroh. Ada sebuah riwayat yang disebutkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau ini mengatakan atau beliau dilihat, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an fa in lam yajid falyansib 'asa fa in lam yakun falyakhutta khattan. Kalau kalian salat itu hendaklah di depan kalian itu diletakkan sesuatu. Kalau ibu-ibu misalnya bawa tas, hendaknya tasnya diletakkan sebagai sutroh. Tapi kalau tidak membawa sesuatu, maka taruh saja tongkat, kata Nabi SAW. Kalau tidak ada tongkat, karena ibunya kada bertongkat misalnya, maka hendaklah dia membuat garis untuk sebagai batas dari sholatnya dia. Lah terus di masjid kita kayak apa? Hendak pian coret-coret pakai garis? Tidak. Di dalam fatwa para ulama, termasuk ulama di dalam majelis tarjih, itu menyebutkan bahwasanya pinggiran karpet ini kan ada jahitannya itu. Nah, itu sudah bisa menjadi pengganti daripada garis yang diberikan. Sehingga tidak perlu lagi kita mengadakan di masjid misalnya diberi kayu-kayu yang banyak apa, itu kan malah mengganggu. Padahal beberapa ulama di Saudi Arabia sana termasuk di dalam Lajnah Daimah itu mengatakan kalau meletakkan kayu-kayu di dalam masjid ini salah satu bentuk takalluf. Takalluf itu memberat-beratkan diri. Nah, misalnya kayunya ada 10, lalu yang sembahyang 20, kayak Pak berebut kayunya lah. Nah, ini kan jadi masalah nanti. Akhirnya dengan menjadikan garis sebagai sutroh, maka ini sudah cukup. Tapi intinya sholat itu dibatasi antara orang yang sholat dengan yang ujung daripada dia sholat tadi. Batas-batas sholat. Nah ini. Tapi sebaliknya, ketika orang itu berjamaah sholatnya, ada imam di sini.
Maka sutrohnya imam dinding ini tadi. Ini sutrohnya imam. Lalu di belakang ini seperti apa? Tidak akan membatalkan sholat dan tidak akan berdosa orang yang lewat di depan sholat yang sedang dalam keadaan sholat berjamaah. Misalnya, ini sholat softnya penuh. Softnya sudah penuh sampai ke belakang. Tapi di ujung situ ada soft yang kosong. Lalu ada orang yang mau masuk dari tempat ini, dari pintu yang sebelah sini. Kalau dia masuk ke dalam, dia harus melewati orang-orang yang sedang sholat. Apa yang harus dilakukan? Mutar. Terlambat kena sholatnya. Dia tidak ada masalah untuk lewat di depan orang sholat tadi. Berjalan aja di muka orang sholat. Kenapa boleh? Karena orang yang sholat di belakang imam, itu sutrohnya sudah ditanggung oleh imam. Sedangkan Nabi mengatakan, kalau sudah dipasang sutroh, maka orang itu boleh lewat di setelah sutroh tadi. Maka ulama mengatakan kalau sudah seperti ini, maka boleh lewat. Contohnya adalah ketika sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu datang sholat terlambat beliau, sedangkan orang sudah berbaris di antara soft-softnya, maka beliau pun melewati orang-orang yang sedang sholat itu di depannya, dan itu dibiarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya boleh. Kalau sudah imam yang memberikan sutrohnya ada, jamaah sholatnya boleh. Tidak perlu lagi pian hendak mutar untuk mencari wadahnya karena di buncu sana, jadi mutar lewat sini. Tidak perlu. Langsung saja lewati depan orang-orang sholat itu, tidak ada masalah. Karena ini diperbolehkan di dalam syariat. Ini yang pertama, sutroh. Jadi sutroh ini hukumnya sunnah. Artinya lebih baik seseorang itu ketika mereka ini sholat dengan sutroh. Meskipun di dalam beberapa riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah sholat tanpa sutroh. Kapan itu? Kalau dianggap aman sholatnya, tidak akan mungkin diganggu oleh orang yang lewat. Misalnya pian sholat di rumah atau sholat di mana yang kira-kira aman kada ada orang lewat, maka tidak ada masalah. Ini yang pertama, sutroh di dalam sholat adalah perkara sunnah. Yang kedua adalah sunnah fi'liyah, raf'ul yadain 'inda takbiratil ihram wa 'inda ar-ruku'i wa raf'i minhu wa 'inda al-qiyami min tasyahhudil awal. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Mengangkat tangan di dalam sholat itu ada 4 tempat. Yang pertama, Allahu Akbar, takbiratul ihram, itu tangannya diangkat. Yang kedua, ketika hendak ruku, Allahu Akbar, ruku. Yang ketiga, ketika waraf'u minhu, ketika naik daripada ruku, sami Allahu liman hamidah. Yang keempat adalah ketika inda qiyami min tasyahhudil awal, ketika setelah selesai dari tahiyat awal, kita berdiri dengan mengangkat tangan. Tapi ketika orang yang berdiri pada saat sholat rakaat pertama, Allahu Akbar, lalu dia ruku, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, ya kan? Untuk ruku, untuk sujud tidak perlu mengangkat tangan. Misalnya pian hendak Allahu Akbar terus sujud, nah itu duduk di antara dua sujud ngangkat tangan, tidak perlu yang seperti itu. Atau kemudian ketika berdiri daripada rakaat awal itu juga tidak perlu untuk mengangkat tangan. Yang mengangkat tangan hanya pada saat berdiri daripada rakaat yang kedua atau setelah tahiyat awal. Nah, ini berdasarkan beberapa hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan salat yang seperti ini. Kana idza dakhala fi sholati kabbara wa rafa'a yadayhi. Rasulullah itu kalau mau salat, beliau bertakbiratul ihram dan mengangkat tangannya. Wa idza raka'a rafa'a yadayhi. Ketika beliau ruku itu diangkat dulu tangannya untuk mengucapkan takbir. Nah, ini beberapa dalil yang disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama tentang sunnahnya mengangkat tangan tersebut. Nah, ini diperbolehkan. Artinya di luar 4 keadaan ini tangan tidak diangkat. Kadang-kadang ada orang dari rakaat pertama, sujud rakaat pertama, terus dia berdiri. Untuk berdiri pada rakaat pertama tidak perlu kita mengangkat tangan, karena itu bukan sunnah. Sunnahnya pada rakaat yang kedua. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wad'ul yumna 'alal yusra fawqa sadr. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada. Permasalahan di dada ini menjadi perbincangan di kalangan para ulama. Karena 4 imam madhab, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan meletakkan tangan itu bukan di dada. Jadi bukan seperti ini. Bukan di atas, kan kadang-kadang ada orang sholat nang gaya ini. Tinggi benar sembayangnya.
ya kan? Yang benar seperti apa? Para ulama mengatakan hadis yang berkata tentang meletakkan tangan di atas dada itu hadisnya dhaif. Lalu yang benar yang mana? Dari beberapa hadis yang disebutkan oleh para ulama, maka meletakkan tangan itu di bawah dada sampai pusat, antara dua itu tadi. Antara dada sampai pusat. Jadi pian bukan seperti ini kalau takbiratul ihram. Allahu akbar. Ada orang lain enggak? Ya kan? Sampai menunduk aja ada kawat tergantung tangannya. Ini kalau kata Mujahid, seorang tabi'in, ini namanya bentuk takbir. Bentuk takbir itu bentuk apa? Bentuk kalau dilihat dari belakang seperti salib. Kayak salib loh. Modelnya seperti salib, kata Mujahid. Maka yang benar seperti apa? Yang benar dari hadis-hadis yang sahih, dia tidak di dada. Tapi dia di antara dada dengan pusar. Dan ini semua ada dalilnya. Antara dada dengan pusar. Maka seperti ini takbirnya. Allahu Akbar. Ini di bawah dada. Antara dada dengan pusar. Ada juga yang seperti ini. Pas di atas pusarnya ada juga. Ada juga seperti mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Itu di bawah pusar. Pernah melihat orang sholat seperti ini? Pernah lihat? Sholatnya seperti ini. Ini yang ada dalilnya. Yang seperti ini ada dalilnya. Seperti ini ada dalilnya. Seperti ini ada dalilnya. Yang seperti ini dalilnya dhaif. Artinya bukan sholat dengan tangan di dada seperti ini. Tidak. Bukan seperti itu sholat. 4 imam bersepakat bahwasanya ini tidak ada di dalam ajaran tangan meletakkan tangan pada saat sholat. Dan meletakkan tangan pada saat sholat, tangan kiri di atas tangan kanan. Tangan kanan di atas tangan kiri, itu ada 2 bentuk. Yang pertama, ala rusghi. Rusghi ini pergelangan tangan, digenggam seperti ini. Atau diletakkan seperti ini. Yang kedua, sa'id. Sa'id itu di ini. Jadi ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Artinya boleh digenggam, boleh diletakkan. Tempatnya 2, pergelangan tangan atau ini. Ini apa namanya? Dalam kitab-kitabnya namanya sa'id. Lain sa'id, lain. Ini sa'id. Apa namanya? Ini. Pertengahan tangan nih, seperti ini. Nah, seperti itu. Tapi kalau di dada, hadisnya dhaif. Maka kita tidak melakukannya. Bahkan ini dikomentari oleh Mujahid sebagai bentuk takfir tadi. Bentuk menyerupai seperti salib, dan ini tidak disukai oleh beliau. Beliau mengatakan ini makruh, tidak disukai ketika orang melakukan takbir ya, meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya di dalam sholat pada posisi di atas dada. Apalagi ada yang sampai di atas dada ini dipahaminya dengan letter lek. Ini dada di atasnya berarti. Nah, sampai ke gulu. Nah, ini salah lagi nih Bu. Kacau ini kalau sholat seperti itu. Karena dari hadis-hadis ini kita harus merujuk lagi kepada para ulama. Seperti apa para ulama menjelaskan tentang posisi tangan ini tadi. Nah, seperti itu. Jadi bukan seperti ini, tapi agak turun di bawah dada, antara dada dengan pusar. Tapi kalau mau di atas pusar pun tidak ada masalah karena ada dalil yang mengatakannya. Atau di bawah pusar sekalian. Seperti mazhab Hambali, ini di bawah pusar. Untuk apa kata beliau? Ini untuk menunjukkan seseorang itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sampai tangannya pun sampai ke bawah. Kayak pian misalnya jadi pegawai terus dimamai lawan bosnya kan kayak itu kalau tangannya. Kada mungkin kan kita dimamai bos terus tangannya kayak ini kan kada mungkin. Ya kan? Pasti kan tangannya kayak ini di bawah pusar untuk menunjukkan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berkenaan dengan meletakkan tangan. Tapi nanti akan kita bahas lagi secara detail perkara ini. Nanti di ujung-ujung dari bab salat, nanti kita akan bahas ini secara detail tentang masalah meletakkan tangan, tentang masalah berzikir dengan menggunakan jari-jari, tentang masalah beberapa macam masalah yang berkaitan dengan salat nanti. Tapi ini sebagai mukaddimah gambaran saja bahwasanya yang namanya meletakkan tangan itu bukan di atas dada seperti ini, tidak, tapi antara dada dengan pusar, pian pilih wadahnya, kada ada masalah. Di atas pusar pun itu boleh, di bawah pusar pun itu boleh. Semua ada dalilnya dan semua dalilnya adalah kuat. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah an-nadharu ila mahallis sujud. Salat itu melihat kepada
tempat kita sujud. Nah, ini untuk bentuk kekhusyuan kita kepada sholat kita, di dalam sholat kita. Artinya sholat itu nunduk, bukan menaik-naikkan kepala seperti ini. Bahkan Nabi SAW melarang kalau ada orang sholat sambil melihat pandangannya ke atas, ya kan, sambil melihati lampu, sambil melihati apa misalnya, ya kan. Ini kata Nabi, saya takut mukamu nanti dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi muka seekor khimar. Jadi akan ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu, karena Nabi disebutkan lamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bata ma khalafa basarahu mawdi'as sujudih hatta kharaja minha. Nabi itu kalau masuk ke dalam Masjidil Haram untuk melaksanakan salat, mata beliau itu tidak pernah terangkat daripada tempat sujud beliau sampai nanti beliau keluar dari tempat tersebut. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Artinya kalau kita sholat, pandangan itu ke bawah, bukan ke kanan, ke kiri, ke atas, tidak, tapi ke bawah, ke tempat kita sujud. Tujuannya apa? Sekali lagi tujuannya adalah untuk menjadikan hati kita ini khusyuk di dalam sholat. Karena kalau orang sudah mengangkat pandangannya ke sana dan kemari, maka ini akan mengganggu kekhusyuan sholat. Apalagi kalau sudah di muka kita ini ada orang sholat, terus bajunya ada tulisannya. Ya kalau tulisannya panjang, macam-macam. Akhirnya nang sembahyang ini apa? Dibacanya. Atau sembahyang di hadapan kalender misalnya, dilihatinya. Ini tanggal ini. Nah, ini tidak mengurangi kekhusyuan seseorang ketika sholat. Makanya yang namanya pakaian bagi seorang muslimah ketika mereka mengerjakan sholat itu pakaian-pakaian yang polos. Makanya di Indonesia ini kan nangaran mukana itu kan warnanya putih, ya kan? Kebanyakan mukana warnanya putih. Tapi ada juga Ustaz yang hanyar hari ini pakai renda-renda, pakai berkembang-kembang. Nah, akhirnya yang melihat di belakangnya ketika orang sholat, mah bagusnya ini mukananya. Ini larang ini pasti. Ini di atas 1 juta ini mukana model kayak ini nih. Yang ibaratnya kan kayak itu. Nah ini justru mengganggu orang-orang yang ada di belakangnya. Yang afdal, yang lebih baik itu yang dipakai adalah mukenanya. Pakaian untuk sholat itu warna-warna yang satu warna dan dia polos, tidak berkembang-kembang. Ini yang lebih utama. Untuk apa? Untuk menjaga orang lain agar bisa khusyuk di dalam sholatnya. Karena Rasulullah SAW itu pernah sholat dengan baju beliau. Beliau ini dikasih hadiah oleh orang. Baju beliau ini bergaris-garis, ada garis-garisnya. Terus Rasul sholat. Setelah sholat, tuntung sembahyang, bajunya dipacul oleh Nabi. Kenapa? Baju ini mengganggu, kata Nabi SAW. Tadi waktu aku sholat memperhatikan, garis-garisnya diperhatikan. Ini ganggu ya Rasulullah. Maka dicabut dan tidak dipakai lagi oleh Nabi SAW. Maka kita juga seperti itu. Kalau sholat hendaknya yang dipakai mukenanya atau pakaian-pakaian yang kita pakai itu hendaknya yang polos saja, yang ada macam-macam coraknya. Kalau ibu-ibu mungkin kayak itu bola polos-polos nyaman aja. Biasanya kalau bapak-bapak itu kalau sholat kan terkumpul lawan orang macam-macam ya kan. Ada yang di belakangnya kayaknya PT apa misalnya ya kan. Di belakangnya tulisan-tulisan macam-macam. Nah ini mengganggu sebetulnya yang seperti itu. Urusannya adalah urusan mengganggu orang yang sedang sholat dan itu tidak baik. Ini yang keempat, melihat kepada tempat sujud. Ini sunnah di dalam sholat untuk menjadikan kita itu sholatnya lebih khusyuk. Yang kelima adalah istiwa'u dhahri fi ruku'i wa admir raf'ir ra'si au khifdih. Ruku' itu dikatakan harus lurus. Orang yang tidak meluruskan punggungnya waktu mereka itu ruku, sedangkan mereka mampu untuk meluruskan punggung, ini terancam dengan ancaman yang jelek. Artinya ada ancaman dosa ketika orang itu tidak meluruskan punggungnya. Lalu posisi kepala seperti apa? Posisi kepala tidak boleh terlalu nunduk dan tidak boleh terlalu diangkat. Maksudnya seperti ini, Bu. Ada orang ruku kayak ini kalau lihat apa orang kayak ini. Nah ini tidak boleh lurus seperti ini. Jadi jangan rukuknya yang diangkat kayak ini atau terlalu bertunduk kayak ini, jangan. Jadi pas lurus dari ujung sini sampai ke depan ini posisinya lurus punggung seseorang. Ini sunnah. Kenapa sunnah-sunnah ini harus dilakukan ketika kita ini melakukan salat? Rasulullah itu mengatakan salat itu pahalanya luar biasa.
Maka kalau kita mengikuti sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat, maka kita berharap pahala sholat secara sempurna itu kita dapatkan. Artinya 100% pahala yang disediakan Allah itu kita dapat. Tapi kalau kita mengurangi beberapa perkara yang ada di dalam sholat, kita takut sholat kita mungkin dapat cuma 30%, ada yang 40%, ada yang 50%. Tapi ketika kita kerjakan semua ini, kita berharap 100% pahala yang disediakan Allah itu akan kita dapatkan. Dan mengencangkan atau meluruskan ini adalah perkara yang diperintahkan oleh Nabi dalam sabda beliau, wa idza raka'a amkana yadayhi fi rukbatayhi thumma hadara dhahrah hatta ya'tadil wa la yabqa mahdudaban. Nah, ini Rasulullah itu kalau sujud, kalau rukuk itu meletakkan tangannya di atas lutut, ya kan? Lalu mengencangkan dadanya dan lurus, modelnya seperti tadi yang saya contohkan tadi, seperti itu. Itu posisi seseorang ketika rukuk. Ini yang dikatakan oleh Nabi. Lalu Ummul Mukminin Aisyah juga berkata, "Idza raka'a lam yuskhas ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalik." Nabi itu kalau sujud tidak mengangkat kepalanya dan tidak menundukkan, kalau rukuk tidak mengangkat kepalanya dan tidak menundukkan kepalanya, tapi baina dzalik, di antara mengangkat dan menundukkan tadi. Artinya lurus saja, jangan terlalu diangkat, jangan terlalu bertunduk ketika kita ini sedang melaksanakan sholat. Ini yang diajarkan. Lalu yang berikutnya, wa tafrij al-asabi' wa muba'adatul adudaini 'anil jambaini. Nah, ketika orang rukuk itu antara tangannya ini dengan pinggangnya dibuka. Jadi dijauhkan. Jangan kayak ini. Jangan ditempelkan. Kalau ditempelkan kita tidak bisa lurus nanti rukuknya. Kalau ditempelkan kayak ini, apalagi orangnya tangannya panjang misalnya ya, kalau hanya kayak ini sudah sampai, maka ini dibuka, direnggangkan. Janganlah kayak ini juga pula, kayaknya kayak orang berkelahi kalau kayak itu. Jadi direnggangkan, intinya tidak nempel di pinggang ini tadi. Tangan ini tidak nempel di pinggang. Karena ada orang yang mengatakan sholatnya perempuan itu tidak seperti itu, harus ditempelkan. Pernah dengar, Bu? Waktu ruku ataupun waktu sujud harus ditempelkan. Tidak ada dalil yang mengatakan yang seperti itu, yang berderajat sahih, tidak ada. Dan ketika dalil yang sahih tidak ada untuk menunjukkan sebuah perkara, maka perkara itu akan kembali kepada hukum asalnya. Hukum asalnya apa? Shallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti melihat aku salat. Nah, salatnya Rasulullah itu seperti apa? Tangan beliau ini menjauh dari pinggangnya ketika beliau rukuk dan juga ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sujud, tidak ditempelkan. Nah, ini yang kita ikuti seperti itu. Karena idza raka'a, kata Wa'il bin Hujair, mensifatkan salatnya Nabi. Karena idza raka'a farraja asabi'ahu. Ini tangan juga dibuka, bukan digenggam. Kadang-kadang orang-orang tangannya digenggamkan di atas lintuhut, kecuali tangan pian sakit atau ada asam urat atau kayak apa, nah ada masalah. Ini salah satu sifat lagi. Tangan ini tidak ditempelkan di pinggang dan jari-jari yang memegang lutut tadi itu dalam kondisi terbuka. Kayak pian menjapai kan. Nah, dibuka, bukan dikainiakan, tidak, tapi dibuka. Ini sunnah di dalam rukuk kita. Lalu yang berikutnya, an-nuzul fi sujud 'ala al-yadaini qabla ar-rukbatain. Nah, ini ada beberapa perbedaan di kalangan para ulama tentang cara seseorang itu sujud. Apakah tangan dulu ataukah lutut dulu? Nah, ini terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Maka intinya apa? Boleh, silahkan saja pilih. Mana yang paling nyaman bagi kalian? Kata para ulama ini tadi. Kalau pian ini umurnya kira-kira sudah 70 tahun, kalau disuruh lintuhut dulu, ya kalau bisa kadang kau berdiri kayaknya. Maka kalau orang-orang yang sudah tua, itu tangannya lebih dulu. Tapi kalau masih muda, tidak ada masalah. Hendak lintuhut dulu, hendak tangan dulu. Yang jelas jangan kepala berdahulu pula. Jangan kepala berdahulu.
Jadi tangan atau lutut ini tidak ada masalah, ini pilihan. Karena dalam hadisnya pun juga seperti itu. Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabruk al-ba'ir wal yadha' yadayhi qabla rukbatayhi. Jadi orang kalau serukuk kata Nabi, kalau sujud kata Nabi, janganlah seperti onta duduk. Nah, onta duduk itu seperti apa? Onta duduk itu kata Nabi, dia meletakkan lututnya dulu sebelum tangannya. Itu kata Nabi. Nah, terus kalau kita melihati onta itu duduk, terus dilihat kan onta itu kayak apa kalau duduk? Kira-kira kalau dilarang untuk meletakkan tangan berdahulu, sekalinya onta tadi kalau duduk itu batis mukanya dulu yang dilipat. Paham maksudnya, Bu? Onta itu kalau duduk, ini ontanya berdiri, disuruh duduk onta ini. Ini batis mukanya dulu yang dilipat, hanyar batis belakang. Sedangkan dalam riwayat ini dikatakan, jangan kalian meniru onta. Jangan seperti onta. Jadi kalau tidak seperti onta, seperti apa? Berarti harus belakangnya dulu, hanyar mukanya. Ya kan? Belakang dulu berarti lintuhut dulu, baru tangan. Nah, tapi para ulama berselisih. Tidak, kata para ulama. Lututnya onta itu yang di depan. Jadi terputar-putar ini. Alhasil, supaya kita tidak terlalu ribut dalam perkara ini, para ulama ada yang menggabungkannya masalah ini. Seperti apa caranya? Ya tadi itu. Ini boleh dua-duanya untuk dilakukan. Artinya, mana yang lebih mudah bagi kita untuk kita lakukan, maka silahkan lakukan itu tadi. Kalau batis kita lintuhut sakit, mungkin lebih mudah untuk tangan dulu. Tapi kalau kondisi sehat, boleh kita untuk menjadikan lintuhut dulu. Kalau sehat, tangan dulu kayak apa? Tidak ada masalah. Boleh dua-duanya. Mau tangan dulu, mau batis dulu, silahkan. Tidak ada masalah. Dan tetap insya Allah orang-orang yang melakukan seperti itu masih masuk di dalam sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam salat. Ini yang keenam. Yang ketujuh, tamkinul jabhah wal anf wal yadain 'alal ard ma'al mujafatil yadain 'anil jambain wa wada'al kaffaini hadwal mankibaini awil udunaini wa raf'ul mirfaqaini wa nasabal qadamaini wa rasul apa ini kada jelas tulisannya wa istiqbalul qiblah bi asabi'il kaffaini al qadwal qadamain. Nah, ini panjang ulah. Maksudnya seperti ini, Bu. Orang sujud itu harus tamkin. Tamkin itu apa? Tamkin itu posisinya harus pas. Harus kuat posisinya pas. Apa yang ditamkin? Yang dipaskan posisinya itu apa? Disebutkan dalam ini ada 7 bagian badan. Ada dahi. Jangan yang model kayak ayam yang bebaya sangkut aja. Ya kalau jangan. Tapi ditamkinkan sujud itu. Dahi, hidung, 2 tangan, 2 lutut. Terus seperti apa lagi? Dan 2 kaki. Seperti apa modelnya? Jari-jari ini tidak dibuka. Tapi jari-jari ditutup. Dan semua jari itu harus menghadap kepada kiblat. Demikian pula jari-jari kaki. Itu harus ditekuk. Artinya ditekuk. Jangan batisnya pindah kayak balerina berdiri cagat kayak itu, jangan. Batisnya ditekuk kayak ini. Bukan ada bisa semunyaan Ustadz. Ini cuma semampu kita. Yang jelas jari-jari kaki itu harus ditekuk dan menghadap kepada kiblat. Seperti itu. Ini posisi tamkin itu seperti itu. Dan kemudian disebutkan juga tadi sudah kita singgung, posisi tangan itu tidak menempel. Karena banyak orang saya mendengar juga kalau beda katanya sujudnya perempuan dan rukuknya perempuan itu beda dengan laki-laki. Tidak ada beda, sama. Artinya tangan ini terbuka. Tidak menempel di sini. Jangan kayak ayam, biar. Ayam itu kan kalau duduk biar melihat ayam lah. Nah, pindah kayak ini kalau ayam itu. Ini terbuka karena Rasulullah SAW mencontohkan yang seperti itu. Tamkin seperti ini harus dilakukan. Lalu di dalam masalah ini meletakkan tangan lagi itu di mana tempatnya? Tangan ketika kita sujud itu posisinya sejajar dengan pundak atau dengan telinga, seperti posisi pian takbir. Seperti itulah modelnya. Lalu yang berikutnya
merapatkan batis. Nah, merapatkan batis ini juga terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang orang merapatkan lintuhut waktu sujud. Jadi kalau lintuhut itu waktu sujud kada boleh dirapatkan, harus dibuka, harus ada jarak. Sehingga kata para ulama, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kalau lutut tidak boleh ditempelkan, maka kaki pun jangan ditempelkan, kata beliau. Jadi posisi kaki terbuka. Lalu bagaimana dengan orang yang mengatakan bahwasanya posisi kaki itu biasanya kayak Pak, dirapatkan. Posisi kaki kan dirapatkan. Ini berdasarkan hadis Aisyah. Aisyah itu ketika tidur, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, keadaan gelap. Kemudian beliau terbangun dan mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena rumahnya gelap. Dicarinya di haharnya Rasulullah ini dan terhahar tercapai batis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang waktu itu sedang sujud. Dan orang mengatakan kalau Aisyah itu bisa memegang kakinya Nabi, berarti kakinya Nabi itu dalam kondisi rapat. Karena Aisyah ini kan tangannya kecil. Karena mungkin kalau batisnya terpisah bisa tercapai kedua batis Nabi, tidak. Maksudnya kalau batis itu rapat maka bisa dipegang oleh Aisyah dan bisa dirasakan saya memegang kakinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini berdasarkan pemahaman, tidak ada dalam perkara ini tidak ada kepastian kaki itu harus rapat atau kaki itu harus renggang, tidak ada kepastian. Yang ada cuma mafhum. Mafhum itu bisa difahami dari satu perkataan. Aisyah itu Aisyah memegang kaki Nabi, dua-duanya terpegang, berarti kaki Nabi itu ditempelkan. Kalau Imam Syafi'i tidak, kata Imam Syafi'i, kalau lutut tidak boleh ditempelkan, maka belakang pun tidak boleh ditempelkan. Artinya ada jarak antara dua kaki. Nah, ini wallahu a'lam. Tapi yang jelas dua-duanya insya Allah boleh dipakai. Pian hendak kakinya ditempelkan, silahkan. Kakinya hendak dibuka juga silahkan. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena tidak ada kejelasan dalil yang jelas yang menyuruh kita untuk merapatkan atau yang menyuruh kita untuk merenggangkan kaki ketika sujud. Yang jelas dalilnya adalah menyuruh kita untuk menghadapkan jari-jari kepada kiblat. Itu yang jelas. Atau meletakkan tamkin dari 7 anggota badan secara kuat, itu ada dalilnya secara jelas. Nah ini yang diperintahkan oleh Nabi. Lalu idza sajadta fadha' kaffaika warfa' mirfaqaika. Kalau kamu sujud kata Nabi, maka letakkan tanganmu dan diangkat siku ini diangkat. Karena kita kadang-kadang ada orang yang sujudnya kan model yang beandak semuanya. Nah ini dilarang. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sujud yang seperti ini seperti duduknya seekor anjing. Tidak boleh. Seorang Muslim kalau sholat itu sikunya ini harus diangkat. Nah ini termasuk sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang tadi keberapa? Ketujuh. Ke-8 ini juga masalah duduk. Masalah duduk iftirash atau tawarruk ini boleh, silahkan saja dipilih, tidak ada masalah. Duduk iftirash, yakni duduk yang batisnya kada memasuk, atau duduk yang batisnya memasuk, tidak ada masalah. Dua-duanya boleh saja dilakukan. Tidak ada harus, misalnya, harus kalau sholatnya atahiyatnya cuma 1 harus iftirash. Tidak ada perkataan harus, tidak ada. Boleh dipilih, silahkan mau iftirash silahkan, mau duduk dimasukkan kakinya, tawarruk silahkan. Karena ada orang mengatakan harus seperti ini, inilah sunnah. Iya benar, duduk iftirash adalah sunnah, duduk tawarruk pun adalah sunnah. Karena dua-duanya dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak membahas terlalu panjang masalah ini. Lalu yang berikutnya, salah satu sunnah yang ada di dalam salat adalah italatul jalsah baina sajdataini. Duduk di antara 2 sujud itu dipanjangkan, belawas sedikit. Kan kita sujud Allahu Akbar,
Terus kan duduk di antara dua sujud. Itu italah, ada dipanjangkan sedikit karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaq'udu baina sajdataini hatta naqula qad auham. Rasul itu duduk di antara dua sujud, lama sekali duduknya, sampai dikatakan oleh sahabat yang sholat di belakangnya, Nabi kayaknya lupa ini, kada ingat sih ini. Dianggap atahiyat lawan orang-orang yang ada di belakang. Padahal tidak, itu adalah duduk yang memang sengaja diperlama. Nah, ini sunnah sekarang yang jarang dipakai. Kalau sudah duduk antara dua sujud pindah lawas, yang belakang langsung memandangkan subhanallah, dikira itu salah, ini atahiyat. Padahal tidak, memperlama duduk di antara dua sujud itu salah satu daripada sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ke-9. Yang ke-10, al-julusu ba'da sujudi qabla al-qiyami lirraq'ati tsaniyah aw ar-rabi'ah. Ini duduk istirahat namanya. Duduk istirahat itu seperti siapa? Semalam ada yang menakut-nakan. Jadi hendak berdiri itu duduk dulu. Misalnya dari sujud kedua, hendak berdiri rakaat kedua, duduk dulu. Hanya kemudian berdiri lagi. Nah, ini juga merupakan sunnah yang merupakan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kana fi witr min salatihi lam yanhad ala hatta yastawiya qa'idan. Ya, Rasulullah tidak sampai sempurna duduknya baru beliau nanti melanjutkannya dengan berdiri. Ini sunnah juga. Lalu yang berikutnya al-i'timadu 'ala al-ardi bil yadain 'inda an-nuhud ila ar-rak'ati tsaniyah war rabi'ah. Ini sama juga kaitannya dengan tadi, kalau mau sujud itu tangan dulu atau kaki dulu. Demikian pula kalau berdiri. Kalau berdiri yang diangkat mana dulu? Tangan dulu kah yang diangkat atau kaki dulu? Nah, ini dua-duanya juga ada. Karena dalam salah satu sunnah yang disebutkan, Nabi SAW kalau bangkit dari rakaat kedua, artinya dari atahiyat awal, itu kalau berdiri dikatakan, kalau berdiri untuk rakaat ketiga itu beliau mengangkat kakinya dulu. Kakinya dulu diangkat, baru tangannya. Tapi ini pun juga situasional. Orang yang mampu untuk mengangkat tangannya dulu, kuat dia berdiri dengan kakinya, ya silahkan dilakukan. Artinya dua-duanya boleh untuk dilakukan. Ada pilihan di dalam masalah ini, ada pilihan pian hendak mengangkat batis pian dulu atau mengangkat tangan pian dulu, tidak ada masalah karena dua-duanya juga disebutkan oleh Rasulullah SAW. Yang terakhir, al-isyarah bis sababah fit tasyahhud min awwalihi ila akhiri. Menggerak-gerakkan jari ketika tasyahud akhir, ketika tasyahud min awalihi ila akhirihi. Masalah menggerakkan tangan di dalam tasyahud ini ada banyak penjelasan para ulama. Ada yang mengatakan tasyahud itu diam tangannya. Ada yang mengatakan tasyahud itu digerakkan ketika menyebut nama Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala. Seperti itu. Ada juga yang mengatakan dari awal sampai akhir digoyang terus. Ada yang mengatakan bergeraknya itu dari atas ke bawah. Ada yang mengatakan bergeraknya itu ke kanan dan ke kiri. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Ada yang atas bawah kayak ini. Intinya ini adalah perkara-perkara sunnah. Ada 12 pendapat dalam masalah ini. Kalau kita bahas sebuting-sebuting pendapatnya kada cukup waktunya. Ada 12 pendapat tentang masalah menggerakkan tangan di dalam tasyahud. Nah, ini kenapa bisa sampai terjadi banyak perselisihan di kalangan para ulama? Karena hadis-hadis yang menjelaskan ini, hadis-hadisnya bisa dipahami dengan berbagai macam makna. Ya kan? Kayak ada orang misalnya kayak ini, Bu. Ini ada orang jalan sempoyongan. Pendapat pian kira-kira apa? Ini mabuk, ya kan? Nang saikong lagi berpendapat apa? Inya kelaparan. Iyalah. Yang ketiga mengatakan inya ini garing. Jadi minum obat atau kehabisan obatnya, ini hendak turun ke apotek dalam keadaan garing. Jadi goyang-goyang nang ini.
Ada juga yang memang orangnya jalannya kayak itu sudah. Ciptaannya modelnya kayak itu, begoyangnya itu jalannya. Nah, ini namanya multi tafsir daripada orang yang melihat. Kenapa bisa multi tafsir? Karena yang dilihat juga tidak jelas. Bisa disimpulkan menjadi berbagai macam kesimpulan. Nah, ini sehingga itulah terjadi berbagai macam perselisihan di kalangan para ulama. Jadi ada yang bilang at-tahiyat itu diangkatnya waktu asyhadu an la ilaha illallah, ada seperti itu. Ada yang mengatakan dari awal sampai akhir. Ada juga yang mengatakan kalau mau salam baru diturunkan. Ada yang mengatakan kalau salam pun tetap harus tangan ini pernah melihat Bu? Orang assalamualaikum tangannya tetap kayak ini. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Hanya yang turunkan. Ada yang diturunkan dulu hanya assalamualaikum. Ada yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lalu diturunkan lagi tangannya Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang kayak itu. Ada yang goyang. Pokoknya macam-macam. Ada 12 macam yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan menggerakkan tangan ini tadi. Intinya itu semua boleh untuk dilakukan. Dengan sebab apa? Dengan sebab tidak ada kejelasan dalil yang menunjukkan pada satu ini yang paling betul, tidak ada. Artinya boleh semua. Boleh saja karena ini perkara-perkara sunnah di dalam sholat-sholat kita. Nah ini kira-kira yang yang berkaitan dengan sunnah-sunnah sholat. Mungkin ada yang ditanyakan atau diperjelas, atau mungkin sudah jelas. Kenapa? Kalau Rasulullah itu al-isyarah bisababah, ini sunnah. Artinya sunnahnya Nabi itu ada isyarat. Yang jadi masalah kalau sunnahnya dengan isyarat tangan itu semunyaan sepakat. Pakai isyarat tangan, semunyaan sepakat. Jadi kalau pian kada pakai tangannya kayak ini aja, nah itu menyelisihi sunnah. Tapi yang jadi masalah perselisihan ketika jari telunjuk ini diangkat sampai menunjuknya pun seperti apa itu macam-macam Bu. Ada yang mengatakan lurus seperti ini, ada yang diangkat kayak ini, ada yang pindah melengkung seperti ini, ada juga macam-macam. Tapi yang jelas harus diangkat, harus diisyaratkan dengan jari. Perkara pian hendak pian goyang dari awal sampai akhir, silahkan. Pian misalnya pian turunkan kayak ini aja, hanyar pian berpada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hanyar diangkat, silahkan. Atau yang lain-lainnya juga diperbolehkan dalam masalah-masalah seperti ini. Artinya ini perkara-perkara yang luas di dalam urusan sholat, ini perkara yang luas yang tidak akan mengurangi pahala dari sholat atau tidak akan mengurangi kesempurnaan daripada sholat ketika itu dilakukan atau dipilih dari antara salah satu daripada perbuatan tersebut. Silahkan pilih, tidak ada masalah. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup? Ya. Nah, jadi dari penjelasan dari hadis-hadis, makanya ini kenapa terjadi perbedaan pendapat, karena hadisnya itu kadang-kadang difahami oleh para ulama itu sendiri. Ulama ini memahami seperti ini, ulama ini memahami seperti ini. Lalu at-tahiyat itu dilihat oleh para perawi hadis, Rasulullah itu kalau at-tahiyat awal dengan at-tahiyat akhir itu yang panjang yang tahiyat akhir. Jadi tahiyat akhirnya Nabi itu lebih panjang. Nah, sekarang orang memahaminya seperti apa? Berarti tahiyat awal itu lebih pendek. Kenapa dia jadi lebih pendek? Ada yang mengatakan karena pada saat itu sholawatnya tidak dibaca. Artinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, langsung selesai. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan tidak, pada tahiyat awal itu dibaca sholawat, tapi tidak dibaca doa yang setelah tasyahud akhir berlindung dari 4 perkara. Itu tidak dibaca, makanya jadi lebih pendek. Artinya jadi perdebatan di kalangan para ulama. Lalu kita pakai yang mana? Seandainya pian tidak membaca sholawat di dalam at-tahiyat pian, sholat pian tetap sah karena dia hukumnya sunnah. Jadi pian misalnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sudah langsung pian berdiri, sunnah sholatnya sah.
tidak batal sholat pian. Karena itu hukumnya hanya sunnah. Lalu bagaimana supaya kita tidak tertinggal sunnah? Maka para ulama mengatakan kita pakai itu tadi, yang pendapat yang mengatakan dia jadi lebih panjang dengan sebab ada doa setelah tahiyat yang dibaca. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya kita baca sholawat itu sampai akhir, sampai habis. Pian kada baca pun tidak masalah. Terus kalau pian tidak baca terus batal sholatnya? Tidak batal. Karena kita sudah membicarakan kemarin bahwasanya sholawat di dalam sholat itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Hukumnya sunnah. Maka tidak ada masalah pian tidak membacanya, tidak ada masalah. Cuma itu tadi, kita kan sayang kekurangan kesempurnaan sholat ketika itu tidak dibaca. Maka ketika kita ingin baca sholawat, ya baca sampai habis. Selesaikan membaca sholawat, dan tetap saja nanti kalau dihitung-hitung lebih panjang tahiyat yang kedua, karena tahiyat kedua ada doa yang dibaca setelahnya. Kira-kira kayak itu. Paham lah? Jadi silahkan aja. Hendak dibaca, hendak ada. Cuma kalau hendak sempurna sholatnya ya dibaca, karena dia hukumnya hanya sunnah. Yang lain? Cukup ya? Ya? Itu sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah. Hari ini yang kita bicarakan sunnah fi'liyah. Nah, sunnah qauliyah itu di pertemuan yang lalu. Bacaan-bacaan. Bacaan setelah doa, setelah tahiyat, atau sholawat, atau doa-doa yang lain. Itu sunnah qauliyah. Sunnah yang diucapkan. Nah, doa tadi berlindung dari 4 perkara tadi itu sunnah qauliyah. Artinya kalau tidak dibaca pun sholatnya tetap sah, karena dia hukumnya adalah sunnah secara qauliyah saja, bukan wajib. Meskipun para ulama ada seperti Imam Tawus itu kalau anaknya waktu at-tahiyat tidak berlindung dari 4 perkara ini tadi, beliau marah disuruh ngulang sholatnya. Buliki sembahyangnya, ya, harus diulang dengan sebab tidak membaca 4 doa berlindung, doa daripada berlindung daripada 4 perkara tadi, seperti itu. Dan bukan hanya itu saja, doa-doa perlindungan atau doa setelah tahiyat ini banyak macamnya. Seperti Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira fala yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik innaka antal ghafurur rahim. Ini doa yang dibaca setelah tasyahud akhir. Ini yang diajarkan oleh Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Artinya macam-macam doanya. Ada beberapa macam doa. Ya kita pakai salah satu saja dipilih. Kalau usah berataan pian baca karena lambat pulang karena makmumnya karena bingung karena ya kalau ini sembahnya kok lawas benar semuanya doa dirangkap jadi satu. Nah ini. Ada yang lain, Bu? Nah, makanya ini yang jadi masalah sebetulnya. Nah, kalau di tempat kita itu kan biasanya di Barian, di masjid-masjid kita ini kan ada kain biasanya yang, ya, pian cari kain apakah misalnya? Ya kalau bisa, apalagi kalau kita yang beli, kita yang membeli misalnya, kita sendiri yang beli, ya jangan beli yang bergambar-gambar tadi. Misalnya ada gambar masjidnya, ada gambar. Nah, ini ditakutkan, bukan itu haram, tidak. Saya tidak mengatakan, oh haram hukumnya kalau sejadah ada gambarnya. Tidak seperti itu. Tapi kita ini takut kalau waktu kita sujud itu, waktu kita sholat itu, pandangan melihat kepada tempat sujud, terlihat gambar masjid, terlihat gambar ini, gambar dan segala macam, akan mengurangi kekhusyuan. Tapi rasanya kalau gambarnya sejadah pian itu aja, misalnya, muyak juga kalau melihat kada terganggu lagi. Iyalah. Sudah jadi biasa. Kan dilihat gambarnya setan. Ini namanya orang sholat itu yang mendatangi setan, Bu. Karena ada gambarnya 2 buah masjid ya, kalau dibisiki lawan setan. Lihati bedanya apa 2 masjid ini jadi setannya. Iya kan? Itu setan yang ngomong. Kayak ini misalnya biru-biru gambarnya, ini kembangnya nang sebelah sana, apanya beda lawan sebelahnya. Itu pasti dia akan dibicarakan oleh setan ke telinga kita. Terus kita melihat, yang ini terpanjang sedikit, ini. Nah, kayak itu kalau
Nah, untuk mengamankan tadi diberi apa namanya kain, seperti ada kain putih, ada kain apa warna-warni itu hijau apa segala macam di tempat sujudnya, yaitu tujuannya untuk itu supaya tidak terganggu. Kalau di rumah kayak apa ya? Malah nyaman lagi kalau di rumah, pian ambilkan kain putih atau kain apa, tutupi lawan kain itu tadi. Kalau kita akan merasa terganggu dengan ini tadi. Kalau ada merasa terganggu kayak apa ya, silahkan kalau ada masalah. Cuma itu jaga-jaga supaya kita tidak terganggu. Karena itu kejadian, apalagi kalau karpetnya hanyar, ini hanyar rasanya lah. Asalnya hijau kan asalnya ini. Kena karpet hanyar karena terganggu juga sembahyang ini. Nah, seperti itu. Makanya Nabi itu melarang di dalam masjid itu, warna masjid itu dicat dengan warna merah dan warna kuning, yaitu sebabnya. Karena warna merah, warna kuning dalam cat itu bisa mengganggu pandangan orang. Dilarang masjid dicat habang, cat kuning kayak kelenteng, tidak boleh. Ini larangan di dalam syariat yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang lain, Bu? Cukup? Cukup ya? Ada lagi, Bu? Kalau soft itu bukan berdasarkan dengan sejadah yang kita bawa, tidak. Kalau orangnya nukar sejadah Turki misalnya, guanal kayaknya, ya kan? Lawan seikongnya yang sejadah ulahan Bandung misalnya, nang bebaya sangkut, ya kan? Nah, lain lagi. Jadi kalau misalnya orang itu sejadahnya besar, ya tetap saja untuk dia sujud, tetap saja orang yang akan merapat ke dekatnya ya dirapat. Jajak aja sejadahnya, nggak ada apa-apa. Kita umpat di sejadahnya itu sebuting batis misalnya. Kalau misalnya ajarnya, oh kada boleh ini, jauh-jauh. Isuk pian bawa karpet yang ganal itu, kalau 2,40 meter pian urak saurangan misalnya. Kan repot kalau kayak itu. Berdasarkan apa yang dia punya, tidak. Tetap soft itu rapat. Tetap soft itu dirapatkan. Berpindah itu juga salah satu sunnah di dalam sholat. Kenapa? Karena dikatakan bahwasanya seluruh makhluk Allah yang ada di dunia ini akan mempersaksikan orang yang melakukan ibadah tadi. Kenapa harus dipindah? Ada salah satu riwayat yang menyebutkan kalau kamu sholat, lalu untuk sholat yang berikutnya disuruh pindah, entah kamu maju entah kamu mundur, kata Nabi SAW. Ya kan? Untuk apa? Supaya tempat engkau sujud nanti akan menjadi saksi di depan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya engkau pernah sujud di tempat itu. Artinya memperbanyak tempat sujud kita untuk apa? Untuk memperbanyak saksi di depan Allah bahwasanya kita pernah bersujud di tempat tersebut. Kalau saksinya banyak kan, oh berarti si fulan ini ahli sujud, yakni ahli salat. Boleh saja, itu adalah salah satu sunnah. Karena macam-macam, Bu. Fikih ini saya beritahu lah. Saya ini kalau fikih selalu saya sebutkan semuanya pendapat. Meskipun itu bukan pendapat saya. Meskipun itu tidak saya pegang. Kayak contohnya tadi. Saya kalau sholat, ini contoh saya. Saya kalau sholat, itu kalau sujud, kaki saya tidak pernah saya rapatkan. Nah, pian kalau mendengar ustadz lain, mungkin jar ustadz lain apa? Harus dirapatkan, ya kan? Harus rapat batisnya. Nah, ada pendapat yang tidak rapat itu ada pendapat yang rapat. Saya sampaikan semunyaan lawan pian ini tadi. Supaya apa? Supaya pian bisa pilih. Oh, saya sudah milih Ustaz. Saya milih yang rapat, jangan menyambati yang kada rapat. Oh Ustaz, saya kalau atahiyat itu goyang-goyang kayak ini, ya kan? Terus pian ulun padahi. Ulun kada goyang, Bu. Mulai pertama ya atahiyat, ya sudah atahiyat. Ya kan? Kaina hendak salam hanyar turun, hanyar salam. Tapi kita jadi tahu semua orang yang atahiyat ada model-model macam-macam ya, kalau ada nang begarak nang kayak ini, ya kan?
Ada yang garaknya pelan-pelan, ada yang kanan kiri, ada yang kayak ini. Diberitahukan semua supaya apa? Pian boleh pilih mau pakai yang mana silahkan. Oh saya sudah pilih Ustaz, saya pilih yang goyangnya sekali-sekali. Ya kan, goyangnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad. Pian sudah pilih itu, tapi pian bisa tahu bahwasanya teman yang ada di sebelah pian yang kada bergerak, yang tidak goyang atau yang goyangnya terus-terusan, pian jadi tahu bahwasanya teman saya di sebelah ini ada dalilnya. Sehingga apa? Muntung kita kada menyambati orang. Nah, ini yang bahaya, Bu. Karena muntung ini lidah tidak bertulang. Gara-gara sembahyang aja kita sambati. No, Dik, no. Kayak orang telegramnya. Kalau kalian tahu telegram, Bu lah. Kalau yang muda-muda kada tahu telegram, kalau orang tua tahu telegram. Ya, Bu lah. Kalau bahari kada ada telepon, kada ada WA, kada ada SMS, itu kalau hendak cepat telegram. Nah, telegram itu mesinnya pakai kode Morse namanya. Tek 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 tek. Tangannya ancap kayak ini, Bu. Begaraknya tangan ini ancap. Nah, kayak orang telegram tadi. Nah, ini semua ada dalilnya. Intinya kita jadi lebih paham tentang agama ini. Karena fikih ini perkara yang sangat-sangat luas, seperti lautan yang kada tahu dalamnya sampai seapa, kada tahu kita. Sehingga ketika kita belajar dan kita fahami semua pendapat-pendapat orang yang ada, menjadikan diri kita ini bisa menerima perbedaan. Oh, beda seperti ini. Oh, ada dalilnya. Mereka ini ada dalilnya. Sehingga lisan kita kada menyambati orang. Kan kalau dipadahkan yang bujur pokoknya kada bergerak. Mulai pertama kayak ini, misalnya ulun padahkan kayak itu. Akhirnya pian sholat di masjid orang lain ada yang bergerak. Apa jar pian kira-kira? Wah, ini aneh ini, sembahyangnya aneh. Lain aneh, pian yang aneh kada tahu ceritanya ini tadi. Nah, seperti itu. Dan ini fikih seperti itu. Nah, ini gaya kita. Kenapa kita belajar kitab dari mulai pertama? Tadi saya inginkan dari mulai pertama kita mempelajarinya. Pian sudah tahu beberapa masalah yang dulu pian anggap kada ada dalilnya, ternyata ada dalilnya. Akhirnya apa kalau ada orang melakukan yang seperti itu? Ampih kita menyambati orang tadi. Nah, selamat kita. Lisan kita selamat. Kada dapat rapot merah kada. Jadi selamat dengan sebab itu tadi. Makanya ini kita ulang lagi dari pertama sampai nanti yang terakhir. Perkara, berbagai macam perkara di dalam masalah fikih. Supaya apa? Wawasan kita ini jadi luas, kada gampang menyambati orang lain dan bisa memilih dari perkara-perkara tersebut, karena semuanyaan terkadang adalah perkara-perkara yang disyariatkan. Tapi kalau memang ada perkara yang tidak disyariatkan pun akan kita jelaskan. Ini tidak ada syariatnya. Kayak semalam misalnya yang orang habis Nabi itu kalau sholat membaca surat tentang adab, lalu Nabi berlindung. Membaca sholat tentang rahmat, Nabi memuji Allah. Lalu ada orang sekarang kan yang tidak ada dalilnya ini. Kalau misalnya surat At-Tin itu tadi. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Lalu orang di belakangnya mengatakan bala wa ana dzalika ma'as syahidin. Ini tidak ada dalilnya. Ini keliru. Yang benar seperti apa? Memuji Allah dan berlindung daripada adab. Itu ada dalilnya. Misalnya imamnya membaca tentang atau pian membaca tentang ayat-ayat surga. Ya kan, innal lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Ini balasan-balasan dari surganya Allah bagi orang-orang yang masuk surga. Lalu kita katakan, Allahumma ja'alni minhum. Wahai Allah, jadikan aku orang-orang yang mendapatkan balasan seperti itu. Kalau cerita tentang neraka terus kita berdoa. Setelah bacaan-bacaan tadi kita berdoa, Allahumma a'idni minha. Wahai Allah, jauhkan aku daripada kejelekan-kejelekan neraka tadi. Ini ada sunnahnya. Disampaikan seperti itu. Yang tidak ada sunnahnya ya kita sampaikan juga. Artinya kita jadi tahu perkara-perkara yang diperbolehkan, perkara-perkara yang tidak diperbolehkan, dan perkara-perkara yang kita harus berlapang dada di dalamnya. Nah, kira-kira seperti itu. InsyaAllah tujuannya nanti ini, ngaji fikih dengan kitab ini tujuannya untuk itu. Jadi kada gampang-gampang kita menyalahkan orang. Nah, seperti itu. Ini kira-kira mudah-mudahan bermanfaat. Kenapa Bu? Kalau sholat ada lewat?
Ya sutroh tadi, itu bab sutroh. Meletakkan sutroh ketika kita sholat. Nah, sutroh itu apa? Sutroh itu tadi boleh macam-macam. Dengan kayu, dengan batu, dengan barang-barang pian misalnya. Atau kalau tidak ada juga, dengan garisnya karpet ini tadi sudah termasuk sutroh. Jadi seperti itu. Orang lewat di depannya tidak ada masalah. Pian sholat di situ misalnya. Ini ada garisnya. Orang lewat di sini tidak ada masalah. Boleh saja. Yang tidak boleh itu sholat lewat di antara sutroh. Ini pian, ini sutrohnya. Orangnya lewat di tengah ini yang tidak boleh. Orang yang lewat ini harus ditahan. Harus ditahan, dipinggirkan. Beda kalau tadi jamaah. Kalau jamaah kan sutrohnya sudah bersama imam. Pian hendak lewat-lewat tidak ada masalah. Jangan ditahan. Tadi kan contohnya orang masuk dari sini untuk ke ujung sana. Silahkan lewati orang sholat, tidak ada masalah. Ya seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wal haqqu 'indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.